sepotong kaki sih, panjangnya mungkin dari kayak selutut itu. Kan pegang begini kan lembek kan, terus saya kaget, saya respon kan kaget, astaga apaan tuh. Nah, terus saya lihat lagi, bukan kaki tapi kayu. Terus saya bilang, ngantuk kali aku, kirain kaki. Tapi mata saya tidak bisa berbohong, kan saya lihat, bukan saya raba terus saya tidak lihat, saya lihat kaki. Saya begitu, saya buru-buru ke tenda lagi. Terus itu terus si teman aku Nandito ini nanyain, kenapa? Nggak apa-apa bro, santai aja. Saking aku bikin diri kuat-kuat kan. Waktu pas mau duduk, ada dengar orang mandi. Jadi orang mandi di tepian pantai gitu, dan itu kencing di tepian pantai. Terus saking penasaran siapa yang mandi kan malam-malam kayak gini. Terus aku ambil senter, ada percikan air, tapi nggak ada yang mandi, cowok. Di situ Nadito sudah takut, dia masuk ke tendanya. Aku di luar tendaku sih untuk jaga-jaga sih. Jadi dia udah tidur sih kayak orang ketakutan gitu, mungkin panik kan. Terus saya bilang, bro itu mungkin ikan kali, biasa kali kan begitu. Dia bilang, bro saya lihat tuh tidak ada ikan kan di senter itu pas menuju ke percikan air itu, tapi nggak ada yang mandi ya. Terus saya bilang, bro pikir yang negatif aja. Aku juga pikirin negatif, positif, santai. Tapi padahal nggak tahu nih, takut banget sih. Karena teman-teman kan, kuatin aja lah. Jadi terus pukul 2.00 sih. Ya kalau tidak salah itu saya jam itu pukul 2.00 itu. Tapi saya mulai habis, udah tinggal sedikit. Sedangkan teman aku ini udah takut, jadi aku ambil air putih minum sambil tahan-tahan itu minum kopi biar kopinya gak habis kan. Jadi sosok putih yang tadi kita lihat kuntilanak yang di pohon itu, mulai dia mengeluarkan suara-suara merdunya itu, suara-suara ketawanya itu. Di situ aku merasa paling merinding banget sih. Dan ini teman aku si Nandito ini udah ambil selimut, udah tutupin dirinya sama selimut, saking takutnya karena dia juga dengar suara itu kan. Ya aku sih dia bikin kuat-kuat aja kan, bikin kuatin diri aja lah, sambil masuk tenda, tapi udah ditutup tendanya itu. Di situ suaranya ketawa terus ketawanya terus, udah berhenti itu. Belum suara kuntilanak, belum suara ada yang manggil. Terus ada sosok hitam besar. Dilihat itu tingginya, bukan main sih, punya besar sekali. Matanya itu merah,
malah dia pandangin ke arah aku sama teman-teman aku sini, dia mandangin terus. Mungkin ketawanya kuntilanak ini, akhirnya teman yang dua ini kebangun, takut, jadi udah gak bisa tidur. Bahkan tendanya sudah disorong berdekatan sama kita. Yang satunya lagi udah lebih berdekatan, apalagi si persi cewek. Terus aku berinisiatif bilang, udah si Olivia dalam aja, di dalam tenda. Aku sama kamu, kita bertiga di luar aja. Saya bilang, ada mungkin waktu ini camping ini nih hari apes kita lah, digangguin terus. Jam 2 lewat itu lagi ada orang panggil, ada suara bunyi kayak, kalau di sini bilang itu hantu sih, bunyinya kayak gini, kayak orang sedang bersiul, kayak gini bunyinya, kayak gitu. Itu itu bahaya itu. Teman yang satu Adi ini, aku nggak tahu dia kenapa sih, tiba-tiba dia kayak jadi pandangannya udah kosong. Terus saya kagetin dia, bro kenapa sih? Saya bilang ini, terus aku bilang ini ngerokok. Dia ngerokok, terus dia bilang, bro kau pandangin di kelapa yang ketiga itu, coba kamu lihat. Terus yang mana saya bilang kelapa yang paling di belakang, dia bilang iya kelapa yang paling di belakang. Terus aku lihat, oh iya betul. Saking itu, di situ saya lihat belum ada ketawa, belum nongolin orang yang besar ini, makhluk besar. Nongol lihat, aduh shit. Jadi ngerokok, aku sama teman-teman aku lagi ngerokok, lagi fokus lihat kiri kanan. Jam 3 itu udah gak ada gangguan lagi. Aku sama teman aku mau masuk ke tendanya masing-masing, tapi berdekatan. Bunyi lagi ini. Bunyi, tapi bunyi bukan suara kunti sih, tapi kayak orang manggil minta tolong. Mungkin teman saya sudah nggak fokus, dia mau ke sana. Dia bilang, wih bro, kayaknya ada yang mau minta tolong itu. Terus aku bilang, bro, jangan coba-coba ya. Kalau kamu ke sana, yakin bisa balik ke sini lagi. Aku bilang kayak gitu ke dia kan. Dia juga udah takut. Dia bilang, terus aku bilang, lu mikir, kira-kira di sini Pulau Nusira ini cuma kita berempat. Kira-kira kalau kamu ke sana, terus apa yang terjadi? Dia sudah pikir kan. Aku sudah bilang kayak gitu, dia pikir. Iya. Terus muncul lagi suara percikan orang mandi. Aku bilang udah diam-diam aja, cukup dengar. Yang penting kita harus berhati-hati. Terus saya bilang yang penting kita harus berhati-hati. Karena biasa di situ kan, di pulau itu kan biasa ada yang jaga, cuma hari itu tidak ada yang jaga sih, cuma kita berempat. Mulai masuk ke jam 3.15, jam 3.20 itu lagi mulai lagi. Suara tadi kayak orang bersiul. Ada orang lari, terus ada orang teriak. Ada teriak begitu, biasa teriak kayak orang kesurupan, pokoknya teriak begitu. Di sini Elvira itu si cewek ini udah bangun.
mungkin dia setelah dengar suara-suara itu dia kebangun, dia juga takut kan. Di sini aku bareng teman aku yang coba berdua ini fokus sih, walaupun takut tapi harus fokus. Mau gimana, harus mau tidur udah bisa, mau tidur digangguin, tidak tidur saya digangguin. Terus ada orang ngintip tapi bukan kayak sosok orang sih, dia kayak berbulu gitu, matanya merah. Ini sih di sini si Elvira yang lihat. Jadi di situ juga ada lokasi untuk mandi, kamar mandi, ada sumur kan di situ. Ada kayak ada orang mandi situ. Bunyi kayak orang buang timba ke bawah. Tuh, terus sirami kayak orang mandi begitu, sirami diri begitu. Di situ yang kalau di pulau itu kebanyakan sosok hitam sih, besar. Karena dilihat sosok hitam besar, biar kepala pun yang si Elvira lihat itu juga hitam, cuma berbulu, matanya merah. Terus kayak orang jalan sama obor. Terus kayak juga seperti kode kayak senter, nyalain mati nyala, tapi di situ kan hutan, mana mungkin. Di sini pagi mulai jam 4 udah mulai berkurang sih, cuma kayak ada orang manggil terus, pokoknya itu dari malam itu panggil terus, minta tolong terus sama kayak orang. Di sini biasa kayak mana? Kayak kita godain cewek gitu, kayak manggil cewek kayak gitu kan, bunyi suara begitu. Mulai pas gitu setelah jam 4 lewat, biasanya orang ngaji di masjid kan. Di situ pada saat orang ngaji itu orang jalan sudah, aku dan teman-teman aku nggak dengar. Orang mandi di sumur sudah kita nggak dengar, ketawa juga orang nggak dengar. Terus yang sosok besar itu juga udah hilang, suara juga minta tolong itu sudah hilang, suara-suara orang yang kayak manggil udah hilang gitu. Di situ jam 4 baru kita berempat bisa tidur. Aku bareng teman-teman aku udah pada tidur itu, karena sudah tidak ada yang gangguin kan. Mungkin dengar suara azan kayak suara ngaji kali di masjid kan, udah mulai jam mau sholat subuh tuh. Emang dibilang hari apes sih, camping itu hari apes. Sial banget sih, aku bareng teman-teman aku memang sial. Camping udah bawa gitar, malah nggak bisa nyanyi, malah digangguin sama makhluk halus. Di situ teman aku itu bertiga itu, mereka bilang sama aku kan, udah ini pertama dan terakhir kita camping di sini. Kalau camping udah jangan lagi di sini deh. Kata teman-teman gue bilang seperti itu. sampai di rumah masing-masing kan, jadi udah mereka bersyukur sih sampai di pelabuhan sana, karena motor sudah jemput pagi itu, jemput kita, aku bareng teman-teman aku. Jadi tadi tas speedboat itu mereka bilang udah tobat camping kan. Usaha itu kalau berempat, kalau boleh sih banyak-banyak juga. Kalau boleh mereka bilang kalau boleh banyak sih, orang mereka mau. Kalau berempat mereka nggak mau sih. Dan boleh sih kalau walaupun banyak orang harus ada yang menjagain yang di situ sih kalau itu. Malam itu aku akuin takut banget sih emang. Kalau ada yang samperin bahaya. Bisa-bisa sih ya, kalau bukan pingsan sih entah kemana kita lari di pulau kayak gitu. Oke,
Mungkin sampai di sini cerita saya. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih juga yang sudah menyukai video kami. Jangan lupa ya teman-teman subscribe sama like. Jika teman-teman ada cuma cerita dan mau kami ceritakan, boleh kirim ceritanya, nomornya ada di akhir video ya. Terima kasih.